Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Sehat Bersama Asifa. Perkenalkan, saya Dr. Sri Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Asifa Sambi Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dengan topik tips sehat mental di masa pandemi COVID-19. Mungkin topik ini sudah tidak asing lagi ya. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah terbiasa, sudah kenal apa yang disebut COVID-19 ini. Sebenarnya kenapa sih COVID-19 ini banyak dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat luas ya. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama, COVID-19 ini datangnya sangat mendadak, istilahnya ujuk-ujuk datang gitu, kalau istilah Jawanya mak bedunduk begitu ya. Nah, mendadak sekali, tidak ada yang memperkirakan sebelumnya. Mungkin tahun kemarin tidak ada yang berpikir bahwa tahun ini akan ada COVID-19 seperti itu. Dan selain mendadak juga menyebarnya sangat cepat sekali. Hampir seluruh dunia terkena dampaknya ya, termasuk Indonesia, dan tidak luput dengan Boyolali juga terkena COVID-19 ini. Menyebarnya sangat cepat sekali sehingga perlu adaptasi juga yang sangat mendadak. Selain datangnya sangat mendadak, penyakit ini penyakit baru, jadi belum ada yang kenal sebelumnya, belum ada pedoman penanganan sebelumnya. Jadi untuk penanganannya pun juga masih dalam taraf penelitian dan berkembang sesuai dengan hasil penelitian. Selain baru, juga belum ditemukan obatnya. Obatnya belum ada, vaksinnya pun juga belum ditemukan, baru dalam taraf penelitian. Dan selain itu juga penyakit ini tidak diketahui kapan berakhirnya. Ya. Bahkan menurut WHO bahwa penyakit ini tidak akan pernah hilang dari dunia, sehingga kita harus terbiasa dengan kondisi COVID ini. Nah, selain faktor-faktor di atas, bahwa kita ketahui COVID-19 ini tidak terlihat oleh mata. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Untuk deteksi pun juga agak kesulitan, karena dengan rapid test pun itu tidak menjamin itu COVID apa bukan. Untuk memastikan perlu dilakukan PCR, sedangkan PCR sendiri tidak semua instansi kesehatan bisa melakukannya ya. Butuh waktu, butuh biaya yang banyak juga. Kadang-kadang PCR jadi pasiennya sudah meninggal. Selain itu ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit 1000 wajah, artinya manifestasinya sangat beragam. Ada yang tanpa gejala yang disebut OTG, ada juga yang hanya seperti batuk pilek biasa. Bahkan yang terakhir saya dengar tadi gejalanya bisa anosmia seperti itu. Jadi dari faktor-faktor tersebut, istilahnya dari ketidakpastian, baik itu pengobatan, tidak kepastian kapan berakhirnya, itu akan menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikologis. Kita ketahui dari hal-hal tersebut dampaknya sangat luar biasa dan meliputi seluruh lini kehidupan ya. Baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, maupun bidang-bidang kesehatan itu sendiri ya. Dari bidang pendidikan misalnya ya, sekolah yang dulu sekolah berangkat biasa, bisa bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan gurunya, ada kesulitan bisa tanya dengan gurunya. Tapi sekarang homeschooling ya istilahnya, sekolah di rumah. Mungkin kalau hanya 1 minggu enggak masalah ya bagi anak-anak, mungkin dianggap aja libur gitu. Tapi ini sudah berlangsung 7 bulan ya, 7 bulan dan belum ada tanda-tanda kapan berakhirnya seperti itu. Di rumah harus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru, orang tua harus bertindak sebagai guru. Nah, itu semuanya menimbulkan masalah, menimbulkan stresor, dan kita harus beradaptasi baik secara fisik maupun mental untuk tetap sehat seperti itu. Di bidang ekonomi ya, adanya physical distancing dan social distancing menyebabkan banyak perusahaan yang tutup. Dengan begitu karyawannya banyak juga yang di PHK. Padahal mereka butuh hidup, butuh pemasukan. Nah, itu juga akan menimbulkan masalah. Dan juga masalah sosial ya.
manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial, sehingga dengan adanya social distancing itu akan menimbulkan stresor yang luar biasa. Yang biasanya bisa bertemu teman-teman, bisa mengadakan kegiatan sosial, misalnya ada pesta pernikahan, kita bisa bertemu teman-teman, bisa bersalaman, bisa cipika-cipiki. Sekarang kalau bertemu harus jauh-jauhan ya, harus menjaga jarak. Padahal sebenarnya memang manusia itu membutuhkan istilahnya kontak sosial ya, butuh bersentuhan, butuh bersalaman. Nah, kalau harus dengan social distancing itu akan menimbulkan stresor yang luar biasa. Walaupun sekarang sudah berada di era new normal, tapi jangan beranggapan bahwa pandemi ini sudah berakhir ya, belum berakhir. Dan juga dampak terhadap kesehatan sendiri itu sudah kita lihat dan nyata ya, bahwa dampak terhadap kesehatan fisik sudah kita lihat sendiri bahwa menyebabkan kematian, menyebabkan penyakit yang berat, dan tidak luput pula bahwa pandemi COVID ini menyebabkan dampak terhadap kesehatan mental ya. Banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa angka penyakit gangguan mental ini meningkat karena pandemi ini. Antara lain adalah kecemasan atau gangguan kecemasan atau anxiety. Ini adalah yang paling banyak. Yang kedua adalah depresi. Selanjutnya mungkin bisa terjadi OCD juga, atau kambuhnya penyakit yang sebelumnya sudah diderita dan sudah membaik. Atau bisa jadi juga memberatnya penyakit yang dideritanya selama ini, sebenarnya sudah taraf pemulihan, ternyata malah jadi memburuk seperti itu. Bisa juga terjadi ketergantungan nafsa maupun gadget ya. Hati-hati ya kita semuanya ya untuk ketergantungan gadget ini, mungkin setelah pandemi ini akan banyak sekali. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semuanya sekarang serba gadget ya. Sekolah sekarang gurunya siapa? Bukan bu guru tapi gadget gurunya ya. Kita bekerja temannya siapa? Gadget. Kalau kita bosen temannya siapa? Gadget ya. Main game, main apa, hiburannya juga gadget. Kemana-mana kita temannya gadget ya. Nah itu, kalau kita tidak bisa manajemen, mengelola, akhirnya bisa terjadi jatuh ke kecanduan gadget. Itu sangat berbahaya. Itu dampaknya terhadap kesehatan mental. Nah tentunya kita juga tidak ingin ya terganggu kesehatan mental kita karena pandemi COVID ini. Makanya kita harus mempunyai tips bagaimana sih mengelola kesehatan mental, bagaimana menghadapi pandemi ini agar tidak terjadi gangguan pada diri kita semuanya. Sebenarnya rasa cemas, rasa sedih itu wajar. Mungkin semuanya juga mengalaminya ya, karena memang ini ada stresor yang besar, akhirnya terjadi reaksi stres akut. Tetapi tidak boleh terlalu lama dan kadarnya tidak boleh terlalu berlebihan ya. Kalau sampai cemas menimbulkan gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya sampai tidak bisa tidur, tidak mau berani keluar rumah ya, tidak berani sendiri. Nah seperti itu berarti sudah terjadi gangguan. Nah begitu ada gangguan segeralah minta pertolongan ke psikiater, jangan sampai terlambat. Karena apa? Karena kalau terlambat akan sulit juga penanganannya. Di masa pandemi ini selama pengalaman saya praktek memang banyak kita jumpai juga ya kasus-kasus baru kecemasan karena pandemi COVID ini. Yang paling banyak mungkin takut kalau terkena COVID ya, walaupun sebenarnya dia tidak terkena COVID. Jadi badannya panas, batuk pilek, sudah pikirannya langsung ke situ ya. Kayak aku kena COVID nih, gimana nih gitu. Kayak aku nanti kena COVID, gimana kalau nulari anak, nulari keluarga. Nah seperti itu. Itu sangat banyak terjadi kasus di masyarakat seperti itu. Agar kita bisa tetap sehat mental di masa pandemi, saya ingin berbagi 3 tips yang sangat sederhana. Mungkin ini saya ambil yang lebih mudah untuk kita praktekkan sehari-hari ya. Ada cuman 3 sebenarnya ya, 3. Berusaha 1, 2 berdoa, yang ketiga adalah tawakal. Ini mudah diucapkan tetapi mungkin tidak mudah juga untuk dilaksanakan. Berusaha di sini harus dengan pemahaman yang benar dan penuh kesadaran. Artinya kita lakukan itu dengan tidak ngeresulo ya, dengan dengan penuh kesadaran ya. Berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk 1 ya,
memilih informasi yang valid atau yang benar dan memilah informasi, memilih ya. Jadi selama pandemi Covid kita menyadari bahwa medsos sangat ramai sekali. Mungkin hampir 24 jam handphone kita tidak pernah berhenti berdering ya. Baik itu dari Instagram, dari WhatsApp, dari Twitter ataupun dari blog, semuanya tentang Covid gitu. Jadi sampai kalau dibilang kita itu sudah jenuh sekali dengan Covid. Nah, dari informasi tersebut itu tidak semuanya valid ya. Ada yang valid, adalah hoax. Nah, kadang-kadang kita juga sulit menentukan ini hoax benar atau enggak sih gitu. Nah, dan kita ketahui juga bahwa dari informasi yang beredar di medsos itu lebih banyak yang sifatnya itu menakutkan. Banyak mungkin hanya beberapa yang sifatnya itu memberi support, memberi semangat. Loh, ternyata bahwa Covid ini yang menyebabkan kematian cuma 4% loh, enggak ada ya. Jadi semuanya serba menakutkan. Di sana angkanya meningkat, adanya kematian, terus ini mati karena Covid. Itu semuanya kalau kita mendengar, kita melihat, kita membaca tuh rasanya tuh langsung deg-degan. Betul enggak? Ya, betul ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu artinya boleh kita membaca, boleh kita mencari informasi, itu memang penting bagi kita, tetapi sewajarnya saja, sekedarnya saja, seperlunya saja ya, tidak terlalu semua dibaca satu-satu teliti begitu. Itu yang kedua juga membatasi diri, artinya dari informasi-informasi yang masuk ke kita itu tidak semuanya kita terima. Tidak mungkin dalam 24 jam kita membuka WA tentang Covid, membaca tentang Covid sekitar 2 jam cukup gitu. Itu semuanya tergantung kita. Jadi ketika kita membaca berita tentang Covid, kita kan bisa merasakan efeknya ke dalam diri kita nih. Kita tambah semangat, atau kita tambah ngelokro, atau tambah takut ya. Kalau itu menimbulkan diri kita jadi takut, was-was, wah aku baru mau kok tadi deg-degan rawani metu. Ya sudah, stop, jangan dilanjutkan gitu ya. Mungkin perlu dimatikan dulu HP-nya, enggak apa-apa ya, dimatikan dulu HP-nya enggak apa-apa, atau waktu istirahat sudah HP dimatikan ya. Jadi tidak kita terpaku dengan informasi tentang Covid yang serba menakutkan seperti itu. Yang kedua, menganalisa diri sendiri. Jadi menganalisa itu artinya aku tuh seperti apa posisinya dalam kondisi Covid seperti ini gitu ya. Apakah saya punya faktor risiko untuk terkena Covid? Apakah saya punya kelemahan? Apakah saya punya penyakit komorbid yang menyebabkan COVID-19 ini mudah untuk terkena pada kita? Kita harus tahu ya. Misalnya kita tenaga kesehatan terpapar atau merawat COVID, berarti kan itu resikonya sangat besar. Nah, itu kita juga antisipasinya juga harus lebih ekstra dibanding yang masyarakat umum seperti itu. Adakah kita itu faktor resiko gangguan mental? Kalau kita ada gangguan mental sebelumnya, misalnya kita itu tipenya orang gampang cemas sih, begitu melihat apa sedikit berita sedikit kita langsung cemas. Ya kita harus bisa mengendalikan diri, jangan sampai kita terus malah terpapar terus membaca berita terus, itu justru akan memperberat kecemasan kita ya. Jadi harus bisa tahu sendiri dan mengelola diri kita sendiri. Kalau misalnya kita komorbid ya harus dikendalikan juga penyakit komorbidnya. Yang ketiga adalah jaga imunitas tubuh. Karena apa? Karena virus ini yang diserang adalah imunitas tubuh. Jadi imunitas kita dipertahankan dalam kadar yang optimal ya, dalam kadar yang optimal. Dengan apa? Banyak caranya ya, mungkin dengan olahraga yang teratur atau aktivitas ringan lah di rumah, karena kalau olahraga mau ke gym juga ditutup ya. Kita olahraga atau aktivitas di rumah yang membuat kita itu menjadi fresh, menjadi senang, menjadi bugar. Nah seperti itu. Dengan makan gizi yang seimbang ya. Jadi bukannya pas di rumah karena di rumah terus kolesterol terus ya, enggak seperti itu. Istirahat yang cukup. Dan jangan lupa kita tetap harus bahagia dan mengelola stres ya. Kita harus tetap bahagia dan mengelola stres, karena kita tahu bahwa stres itu menurunkan daya tahan tubuh. Itu sudah terbukti ya. Nah, mengelolanya bagaimana ya? Karena dalam kondisi seperti ini ya, dalam kondisi social distancing kita tidak bisa curhat, tidak bisa kemana-mana, istilah seperti ya, kita tetap menjalin komunikasi dengan sarana yang ada ya, misalnya dengan daring
halal bihalal ya dengan daring ya, curhat ya dengan daring ya, seperti itu. Karena untuk bertemu memang masih belum memungkinkan ya, karena walaupun social distancing kita tetap menjalin sosial dengan sarana yang ada. Terus kemudian juga bisa ventilasi itu curhat ya, bisa, istilahnya semuanya sekarang serba online. Konsultasi dokter juga bisa dengan online, dengan saya pun bisa juga dengan online ya, artinya tidak harus bertemu gitu. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mentaati protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan itu harus kita taati dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Kenapa sih kita harus memakai protokol kesehatan seperti ini ya? Karena untuk meminimalisir atau untuk mengendalikan transmisi penyakit COVID ini sendiri. Yang pertama adalah cuci tangan ya. Cuci tangan harus betul-betul dipahami bagaimana cuci tangan yang benar ya. Cuci tangan yang benar itu dengan air yang mengalir, dengan sabun 6 langkah dan minimal 20 detik. Itu poin yang harus dilaksanakan, bukan cuci tangan kayak cuci tangan bebek ya, enggak ya. Jadi dengan cuci tangan, air mengalir seperti itu. Kemudian menggunakan masker atau APD. Ini semuanya tergantung dari posisi kita ya. Kalau masyarakat umum mungkin cukup dengan masker, kalau tenaga kesehatan ya tergantung posisinya di mana juga ya. Ini tujuannya adalah untuk melindungi wajah, karena kita tahu bahwa virus itu masuknya bisa lewat mulut, hidung maupun mata ya. Nah, kenapa harus cuci tangan? Kalau kita yakin tangan kita itu betul-betul bersih ya, bolehlah menyentuh wajah. Tetapi kalau kita nggak yakin tangan kita itu bersih apa enggak, berarti hindarilah tangan menyentuh wajah ya. Jadi istilahnya pembawa kuman atau yang menyebarkan tuh yang paling utama memang tangan ini ya. Tangan ini kan menyentuh apa-apa. Kita sehari itu bisa menyentuh berapa kali ya? Menyentuh pintu, menyentuh HP, menyentuh buku, menyentuh pulpen, semuanya kan tangan ya. Jadi memang tangan ini yang harus bersih. Tangan menyentuh apa-apa, kita nggak tahu membawa kuman apa enggak. Nah, tidak boleh masuk ke mata, hidung maupun mulut ya. Jadi kenapa sih nggak nyuci kaki ya? Karena kita harus tahu bahwa tangan ini yang membawa virus. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu dengan paham, dengan sadar, itu akan enak. Tidak ngeresulo itu, dadak kan bawa masker ribet, resambekan, sumpek. Saya katakan begini bukan suatu, saya itu nggak ngarang ya, banyak sekali masyarakat yang mengeluh seperti itu. Dokter, saya itu nggak mau pakai masker, sumpah saya itu nggak bisa napas loh, seperti itu. Nah, itu harus didasari dengan kesadarannya. Jaga jarak, ini adalah physical distancing. Kita terapkan etika batuk juga dan bersin. Jadi kalau batuk dan bersin tidak boleh langsung disebar ya, seperti biasa. Wah, gitu nggak boleh. Jadi adalah virus tidak menyebar ke udara. Yang selanjutnya juga mengendalikan penyakit penyerta itu tadi ya. Setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, penuh kesadaran, langkah yang selanjutnya adalah berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa ini harus dengan sepenuh hati. Kita berharap pada Yang Kuasa. Semoga kita diberikan kesehatan, terhindar dari segala penyakit. Itu harus dengan sepenuh hati, karena menurut ilmu logoterapi bahwa hope, harapan itu merupakan makna hidup juga. Dalam kondisi apapun, kalau kita masih berharap, itu hidup kita masih bermakna ya. Dengan harapan bahwa suatu saat nanti keadaan akan berubah. Istilahnya badai semoga segera berlalu itu. Jadi kita harus ada harapan, jangan putus asa. Dengan harapan kita akan menjadi optimis. Kalau kita tidak ada harapan ya akhirnya jatuhnya nanti ke putus asa seperti itu. Ya. Yang selanjutnya setelah kita berusaha dengan maksimal, berdoa kepada Tuhan, langkah yang terakhir harus diikuti adalah tawakal ya. Tawakal kepada Allah, tawakal kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena tidak semua hal kejadian itu bisa dikendalikan oleh kita. Ada banyak hal yang di luar perkiraan kita, di luar kendali kita ya. Manusia hanya bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan, itu prinsipnya ya. Misalnya apa? Kita nggak tahu kapan sih corona ini berakhir, kan kita nggak bisa mengendalikan, Tuhan yang tahu. Kenapa sih corona harus ada ya? Kita nggak tahu juga, mungkin ini peringatan atau apa kita nggak tahu. Jadi banyak hal yang bisa kita kendalikan,
tetapi banyak hal juga yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, ya. Diri kita, perasaan kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan itu bisa kita kendalikan. Makanya dengan berusaha. Nah, setelah semuanya kita berusaha, berdoa dan tawakal, kalau sudah kita berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi pada diri kita, permasalahan apapun yang terjadi pada diri kita, itu kita hanya ikhlas, ya, tidak akan menimbulkan masalah. Sehingga kita bisa tetap dengan tenang menghadapi semuanya. Mungkin itu 3 tips yang saya sampaikan. Mungkin ini tidak hanya dalam menghadapi COVID-19, ya, mungkin bisa diaplikasikan dalam setiap masalah kehidupan kita sehari-hari. Berusaha, berdoa, dan tawakal. Untuk menangani stres yang diakibatkan dari masa pandemi COVID-19, bagaimana cara menghadapi kejenuhan yang mengarah ke stres diri? Karena di masa pandemi kerjanya cuma di rumah terus. Ini pertanyaan yang bagus dan mungkin semua mengalami, ya, karena WFH, harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Itu akan menjadikan kita jenuh. Nah, bagaimana mengatasi kejenuhan itu biar tidak timbul stres, ya? Kita lihat kondisi di rumah kita ada apa, ya, apa yang bisa kita lakukan di rumah, ya. Misalnya dengan bertanam kalau ada lahan, atau kita pakai pot, atau bisa juga kita berkreasi memasak, atau kita buat acara bersama. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa sebelum pandemi, mungkin di anggota keluarga itu kan sibuk sendiri-sendiri, ya, semuanya pada anaknya sekolah pulang sore, bapaknya kerja pulang sore, ibunya kerja pulang sore. Kapan bertemunya? Nggak pernah bertemu. Sampai rumah udah pada capek tidur, besok gitu lagi. Rutinitas seperti itu sebenarnya juga membosankan. Tetapi karena kita ada hiburan di luar sehingga tidak terasa. Nah, kesempatan ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai ajang untuk lebih mendekatkan diri kepada keluarga, ya, kepada anak, istri, mungkin dibuat acara yang bersama-sama. Misalnya bisa qiraah bareng, belajar bareng, nonton TV bareng, masak bareng, olahraga bareng. Itu sebenarnya mengasihkan juga, ya, karena kita sebenarnya butuh teman. Tetapi dikala kita bisa dia mencari teman di luar, ya teman di rumah yang ada, suami, istri, anak gitu, olahraga bareng, itu kan asik, ya. Itu kalau kita bisa mempraktekkan, bisa ada kekompakan, itu akan sangat baik sekali efeknya terhadap keluarga. Kita tidak bosan, semuanya juga saling mengerti, ya, saling memahami. Itu yang paling penting, ya. Karena sebelum COVID itu tadi semua senang sendiri-sendiri di luar, punya teman sendiri-sendiri, punya grup sendiri-sendiri, ya. Anaknya punya grup, bapaknya punya grup, ibunya kena grup. Nah, sekarang kalau di rumah, ya grupnya ya orang rumah. Buatlah itu suasana senyaman mungkin. Kalau bosan tetap bosan. Nah, bagaimana kita menanganinya? Itu tergantung dari kita sendiri. Kita maunya apa, senangnya apa gitu. Kalau kita punya bakat nyanyi, mau gitar, monggo. Kalau kita mau menghafalkan Al-Quran, ya monggo. Itu kan jauh lebih baik, ya. Itu mungkin jawaban dari saya itu, ya. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa disambung lagi di lain kesempatan. Apakah kecanduan gadget itu bisa merupakan gangguan jiwa? Iya, ya. Sekarang ini sudah gangguan baru, sudah dimasukkan dalam ICD-10 bahwa kecanduan gadget itu merupakan gangguan jiwa, ya. Makanya memang karena kita ini di masa pandemi memang temannya gadget, ya kita harus pandai-pandai mengelolanya, ya. Karena gadget itu sebenarnya kalau menurut saya pedang bermata dua, bisa bermanfaat untuk kita tetapi juga bisa menjerumuskan kita untuk kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan itu sangat sulit untuk penanganannya, ya. Nah, kalau sudah terpaksa, misalnya wis kecanduan, ya sudah boleh datang ke Rumah Sakit Ashifa, nanti kita terapi gitu. Terima kasih.